Halo, apa kabar sahabat Sinau? Ketemu lagi dengan saya Mr. Adi di channel Le Sinau Le. Hari ini kita akan belajar pola, barisan, dan deret bilangan. Materi hari ini yang akan saya fokuskan adalah pola bilangan. Disimak baik-baik ya, selamat menyaksikan. Pola bilangan, adakah yang tahu apa itu pola? Pola bilangan ya. Susunan ya, pola itu adalah susunan angka-angka yang membentuk suatu pola tertentu. Pola itu aturan ya, aturan dari suatu angka ya. Jadi susunan angka-angka yang membentuk suatu pola tertentu atau membentuk aturan tertentu. Contohnya di sini saya berikan beberapa contoh. Ini ada angka-angka yang membentuk suatu pola. Yang pertama dari baris paling atas itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu ada aturannya ya. Setiap angkanya itu selisihnya 1. Mulai dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu selisihnya selalu 1. Kemudian kalau ke bawah itu ada 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Itu aturannya itu ditambah dengan 7 ya. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang lain yang harus dipahami. Di materi ini nanti kalian harus bisa menemukan polanya ya, menemukan aturan-aturannya untuk menyelesaikan suatu soal. Oke, lanjutkan. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama itu ada pola bilangan ganjil genap. Di sini ada beberapa buletan-buletan ya, atau lingkaran. Ada 1, kemudian di belakangnya ada 3 lingkaran, berikutnya ada 6 lingkaran, kemudian ada 10 lingkaran. Nah, ini membentuk suatu pola 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Kemudian ada lagi 1, 4, 9, kemudian 16 dan seterusnya. Kemudian ada pola persegi panjang. Ini disebut pola persegi panjang karena lingkarannya ini, titik-titiknya ini membentuk persegi panjang. Yang pertama ini ya, dia terdapat 1 baris dan 2 kolom ya. Untuk persegi panjang. Terus kemudian pola yang kedua itu 2 baris dan 3 kolom. Kemudian di bawahnya lagi ada 3 baris 4 kolom ya. Pola angkanya kalau ini dibuat suatu angka 2, 6, 12 dan seterusnya. Ini pola persegi panjang ya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian dia masih tentang macam-macam pola bilangan. Ada pola bilangan persegi. Persegi itu kan berarti kotak ya. Sama persegi ini yang pertama ada 1, kemudian 4, 9, 16 dan seterusnya. Ini disebut pola bilangan persegi ya. Terus yang keempat pola bilangan segitiga, karena polanya ini membentuk suatu bentuk segitiga. 1, 3, 6, 10. Ini bentuk segitiga ya. Lingkaran-lingkarannya ini menyusun suatu segitiga. Pertama tambah 2, terus tambah 3, tambah 4, kira-kira berikutnya tambah berapa? Tambah 5. Jadi 1, 3, 6, 10. Belakangnya kalau ada lagi jadi 15. Terakhir, pola bilangan segitiga Pascal. Dalam pola segitiga Pascal ini, baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini selalu diawali dengan angka 1. Dan angka yang di bawah ini merupakan jumlah 2 angka di atasnya. Ini 1. Dan 1, 1. Diawali 1 dan diakhiri 1. Terus baris ketiga 1. Ini di atasnya ada angka 1. 1 tambah 1 jadi 2. 1, 2, 1. Lantas selanjutnya di baris keempat ada 1. Di atasnya ada angka 1 dan 2 dijumlahkan menjadi 3. Akhirnya sama 2 dan 1 dijumlahkan dari 3. Jadi polanya 1, 3, 3, 1. Yang kelima,
sama seperti yang di atasnya, dijumlahkan. 1 dengan 3 dijumlahkan, 3 dan 3 dijumlahkan, ketemu 6. Terus 3 dan 1 dijumlahkan lagi, jadi dikurangi 1, 4, 6, 4, 1. Jadi dari sini kita dapat beberapa ketentuan dari pola bilangan Pascal. Baris paling atas itu selalu diisi angka 1. Ingat ya, baris paling atasnya angka 1. Terus setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Tidak boleh selain 1, dia selalu 1. Setiap bilangan ditulis dari baris kedua sampai baris ke-n merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan di atasnya, kecuali angka 1 pada baris pertama. Nah, setiap baris ini membentuk suatu simetri. Banyaknya bilangan di setiap barisnya merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Contohnya aja untuk ini, baris pertama ini 1, baris keduanya 2, baris ketiganya 4, terus baris keempatnya ada 8 ya. Dijumlahkan semua ada 8. Baris kelimanya ada 16. Nah, ini merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Selanjutnya masih tentang pola segitiga Pascal. Pada pola segitiga Pascal ini seringnya digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien peubah atau variabel pada aljabar. Pada aljabar terutama pangkat 2 suku dengan pangkatnya itu bilangan asli. Contohnya A plus 1 jadi, kalau A plus 1 berarti kita lihat di baris kedua. Kalau pangkatnya 1 dilihat baris kedua. Koefisiennya 1, 1. Di sini juga kita tulis 1, 1. 1A plus 1B sama dengan A plus B. Jadi pola bilangan pertama terdapat pada baris kedua dalam segitiga Pascal. Oke, sekarang sini coba temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. Yang pertama 5, 11, 17, 23, 29. Coba diperhatikan soal yang pertama. Ini ada 5, kemudian ke 11. Kira-kira tambahnya berapa ini? Ditambah dengan 6. Ya. Kemudian 11 ke 17 ditambah 6 lagi. 17 ke 23 tambah 6. 23 ke 29 ini ditambah 6. Maka yang ini seharusnya juga ditambah 6. Jadi berapa ini pola berikutnya, suku berikutnya? Ya, 35 dan 41 karena ditambah 6 terus ya. Oke, terus soal berikutnya ada 3, 5, 9, 15, 23. Jadi perhatikan 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 9 tambah berapa? Ya, ditambah 4, 9 ke 15 ditambah 6, kemudian 15 ke 23 ditambah 8. Jadi berikutnya angka berapa ini? Angka 33, kemudian 45. Karena ditambah 10, terus tambah lagi 12. Menemukan suku berikutnya dari suatu pola barisan. Kita harus mengetahui polanya, aturan dari barisan bilangannya. Sekarang kaitannya dengan aplikasi pola bilangan segitiga Pascal terhadap aljabar. Di sini kita disuruh menentukan P dikurangi Q terus dikuadratkan. Dan A plus B dipangkatkan 3. Jadi pangkat 3 sama pangkat 2. Oke, yang pertama tentang pangkat 2. Kita buat pola segitiga Pascalnya. 1, kemudian 1, 1. Baris pertama 1, terus berikutnya jumlah dari dua angka di atasnya 2,
ditutup dengan angka 1. Baris ketiga dimulai angka 1, jumlah 1 dan 2 adalah 3, terus ditutup dengan angka 1. Selanjutnya, ya, karena ini pangkat 2, ini harusnya dilihat baris ketiga, ya. Baris ketiga 1, 2, 1. Jadi koefisiennya 1, 2, 1. Kita tulis dulu 1, 2, 1. Terus P-nya pangkat 2. Kemudian berikutnya P pangkat 1 dikali minus Q ditambah dengan minus Q-nya dikuadratkan. Dan pangkat P-nya menjadi 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi P kuadrat dikurangi 2PQ ditambah Q kuadrat. Ini penerapan segitiga Pascal dalam penyelesaian soal kuadrat pada aljabar. Berikutnya masih aplikasi segitiga Pascal pada pangkat 3 operasi aljabar. Karena pangkat 3 kita harus melihat baris keempat, ya. Baris keempat itu ada 1, 4, 6, 4, 1 ranknya. Ya, 1, 3, 3, 1 ya, baris keempat 1, 3, 3, 1. Ini harusnya tadi 1A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat tambah 1B pangkat 3. Kita sederhanakan menjadi A pangkat 3, 3A kuadrat B, kemudian ditambah dengan 3A B kuadrat tambah B pangkat 3. Ini penyelesaian dari A tambah B dipangkatkan 3. Oke, cukup yang pertemuan dari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menuliskan di komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.